kan per yang sesuai laprak. Sesuai lapra. Terus baru lanjutannya yang itu Udah. tadi. Yang tadi kita pilih Oh, dua-dua yang per orang dua. besar ya. Bisa mulai kayak gini. Oke ya. Oke, tiga, dua, satu. Perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah Teknologi Beton dan Bangunan angkatan 2025. Di sini kami akan menjelaskan terkait rangkaian proses praktikum beton yang kami lakukan dari awal hingga akhir melalui PPT yang sedang kami sajikan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan setiap individu. Nama saya sendiri ialah Muhammad Ridho Kiano Hiban, NRP saya 2035 251047. Saya Kesya Abista Putri Tridian dengan NRP akhir 048. Saya Albertus Wijaya Kusuma dengan NRP akhir 049. Saya Fikarul Akmal Jatid dengan NRP akhir 050. Saya Farah Saredinata, NRP akhir 051. Jadi ini adalah sedikit rangkaian dari praktikum yang kami lakukan. Jadi di sini kita akan menjelaskan beberapa step, yaitu diawali dengan pendahuluan, lalu uji material, dan ada beberapa bagian lain yaitu mix design, pengecoran, perawatan, uji kuat tekan, evaluasi mutu beton, dan diakhiri dengan kesimpulan. Lalu selanjutnya ada pendahuluan. Jadi apa itu beton? Jadi beton itu material utama. Jadi dalam proses pembangunan itu biasa digunakan sebagai pondasi utama gitu. Nah, beton ini terdiri dari beberapa material, di antaranya adalah air, agregat kasar, agregat halus, dan juga semen. Bentar ya. Ini kurang diganti jir judulnya duduk rumusan masalah tujuan kotak. Ya apa loh, Ber? Oh iya. Ya elah. Gak Dikat ada emang gak iso dikat deh. Casey ngomong-ngomong itu di mute anjir. Oh iya. Nanti videonya di crop aja ya, nggak usah mulai dari awal lagi. Iya, iya, iya. Eh, Aku deh yang ngeditin. oke. Oke, oke. Ini Bentar, bentar ya. Gini, 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 gini. Ini nanti latar belakang ini tak bacain. Ini aku tadi mau baca tujuan tapi ketutupan muka anak-anak. Udah aku geser sekarang. Oke. Habis itu nanti ini siapa yang ngomong? Coba cek dulu. Oh, Oke, Keisha. Ini Keisha juga. saya bejir kan ini sesuai ininya. Oh ya ini nih yang saringan pasir. Paras. itu Oke, sesuai yang ngerjain Faras. ya berarti aku. Habis ini aku ya. Katanya sesuai Terus ini, sesuai yang di ngerjain Aku iku, lapor. aku. Gak sulit iku Ya aku. oke. itu Paras, ya Kadar Allah. air resapan pasir. Aku. Oke, Mas, make sure ya. Oke lah, aman ya. Iki pendahuluannya kok aku gak apa-apa ambek iki. Oke, oke, gue ulang. Oke, Bentar. Nanti kalau aku yang ngomong bilang ras ya. bener, ini gimana cara ngecilin? Oke, oke. Coba-coba ngomong. Salah satu ngomong coba. Kelihatan nggak? Ini udah keganti belum di layar? Ngomong coba. Bert, coba ngomong, Bert. Apa anjir? Ngomong apa? Oh, oke, oke, sip. Udah. Enggak, ini aku mau Ya nyesuaiin Albert ini. iku kan Galak kuat ya ya. sumpah Albert dia kan kuat ya, nge-freeze Albert. anjing. Kan tiap ngomong Dar kan mukanya kan ganti-gantian gitu Darjo kan. Eljo. Biar nggak ngalangin juga. SS. Suaraku lah boy. Halo, halo, Oke, halo. oke, aman, aman. Wes aman lah. Oke, oke. Oke. Oke, mulai ya. Oke, tiga, dua, satu. Perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah Teknologi Beton. Oh, kepada yang terhormat gak sih? Siapa-siapa nama dosen kita? Bu Yuyun ya? Bu Yuyun doang. Sama Pak. Gak usah ya, Bu Yuyun aja gitu ya. Oke, oke. Satu, dua, tiga. Sebelumnya kepada yang terhormat Ibu Yuyun yang kami hormati.
Perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah Teknologi Beton dan Bangunan angkatan 2025. Kami akan menjelaskan terkait hasil proses praktikum kami, yaitu beton. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan setiap individu dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Kianu Hiban. NRP saya 2035251047. Saya Kesya Abista Putri Tridian dengan NRP akhir 048. Saya Albertus Agung Wijaya Kusuma dengan RPHR 049. Saya Fikarul Akmal Jadid dengan NRP akhir 050. Faras Aryadinata NRP akhir 051. Baik, selanjutnya ini adalah beberapa rangkaian, yaitu nanti bakal diawali dengan pendahuluan, uji material, mix desain, pengecoran, perawatan, uji kuat tekan, evaluasi mutu beton, dan nanti diakhiri dengan kesimpulan dari hasil praktikum kami. Selanjutnya, ini adalah pendahuluan yang menjelaskan tentang apa itu beton. Jadi beton itu apa sebenarnya? Jadi beton itu salah satu material utama dalam pembangunan. Bisa digunakan mungkin dalam bendungan, bisa juga jembatan, bisa juga dalam kayak membangun rumah dan lain-lain ya. Beton ini tuh apa? Terdiri dari beberapa material penyusun ya, yaitu agregat kasar, agregat halus, air dan juga semen. Nah, tujuan kita di sini tuh apa? Untuk mengetahui karakteristik material penyusun beton yang meliputi semen Portland, agregat halus atau pasir ya nanti kita sebutnya, dan juga ada agregat kasar, kerikil, kita bisa sebut. Lalu kita menentukan mix desainnya. Udah sesuai standar yang kita tetapkan di sini dengan kuat mutu rencana yaitu F Jackson 35 MPa. Dengan waktu uji atau betonnya itu 28 hari. Ya, jadi sebelum kita membuat pengecoran atau mix design, kita itu juga harus melakukan uji material supaya bisa dipastikan bahwa material yang kita gunakan itu sesuai standar dan tidak mempengaruhi eh, sifat betonnya itu. Nah, yang pertama ada di uji material semen. Yang pertama dari uji material semen itu ada menguji konsistensi normal semen Portland, yaitu tujuannya untuk menentukan jumlah air yang diperlukan supaya semen ini tadi sampai kapan untuk mencapai kondisi konsistensi normal, yaitu kondisi pasta semen dengan kekentalan tertentu yang sesuai standar pengujian VCAT dan memahami sifat keplastisan pasta semen pada berbagai variasi kadar air serta mengetahui prinsip kerja alat VCAT dalam pengujian konsistensi semen. Nah, setelah kita melakukan uji tersebut, hasil yang kita dapat dari pengujian tersebut yaitu penurunannya itu mencapai 10 mm eh, dengan faktor koreksi itu kurang lebih 1 mm, dan kadar air yang diperlukan ialah sejumlah 76 mililiter dan dapat dimasukkan ke dalam rumus konsistensi normal untuk dihitung persentase konsistensinya didapatkan sebesar 30,4%. Nah, kesimpulannya eh, uji konsistensi normal Portland ini tadi mendapatkan hasil yang sudah sesuai dengan standar ASTM C187/16 dan kadar air yang diperoleh menjadi acuan dalam pengujian semen selanjutnya. Yang kedua yaitu ada waktu ikat semen Portland dengan VCAT. Jadi waktu ikat semen Portland dengan VCAT ini dengan memiliki tujuan untuk menentukan namanya proses proses pengerasan awal atau initial setting time dan akhir yaitu final setting time pada pasta semen setelah dicampur dengan air. Waktu ikat ini penting untuk mengetahui batas waktu pengerjaan workability time semen sebelum mulai kehilangan sifat plastisnya. Penurunan nilai penetrasi tersebut menunjukkan bahwa pasta semen secara bertahap kehilangan sifat plastisnya akibat proses hidrasi yang terus berlangsung. Hasil yang kita dapat dari hasil interpolasi diperoleh waktu ikat awal semen sebesar 54,54 menit saat penurunan 25 mm. Hasil tersebut sesuai dengan standar SNI 036827 2002. Yang ketiga yaitu berat jenis semen Portland.
Pengujian berat jenis semen bertujuan untuk mengetahui perbandingan antara massa semen dengan volume absolutnya tanpa adanya rongga udara, sehingga diperoleh nilai kerapatan semen Portland. Nilai berat jenis ini penting dalam perencanaan campuran beton karena digunakan dalam perhitungan proporsi material pada mix design. Hasil dari praktikum pengujian berat jenis semen diperoleh nilai berat jenis semen sebesar 3,01 gram per cm kubik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semen yang digunakan memenuhi standar berat jenis semen menurut SNI 15 2531 1991, yaitu berkisar antara 3 sampai 3,2 gram per cm kubik. Oke, selanjutnya di sini ada uji material pertama yaitu uji material pasir. Nah, untuk uji material pasirnya itu yang pertama analisa saringan pasir. Praktikum ini tuh buat bertujuan untuk menentukan pembagian ukuran butir atau gradasi supaya agregat halus itu serangkaiannya itu bisa eh, bisa masuk di identifikasi zona yang digunakan. Nah, sampel pasir itu diuji berdasarkan standar SNI 032834 tahun 2000. Nah, hasil yang kita dapat dari pengujian itu modulus kehalusannya sebesar 3,788. Nah, berdasarkan grafik analisis saringan, sampel pasir yang akan digunakan ternyata masuk ke dalam zona 2, yaitu termasuk ke dalam pasir sedang. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sampel pasir yang telah memenuhi standar ASTM C3303 yang mensyaratkan modulus kehalusan butir berada dalam rentang 1,5 sampai 3,8. Berarti pasirnya itu sesuai dengan mix design dan aman untuk digunakan. Yang selanjutnya uji kelembapan pasir. Nah, uji kelembapan pasir ini tujuannya untuk menentukan persentase kandungan air yang terdikat di dalam sampel pasir asli. Data hasil pengujian ini penting karena untuk mengevaluasi kelayakan pasir sebagai agregat halus dalam pembuatan beton supaya kadar air tersebut tidak merusak atau mempengaruhi rasio air semen pada saat proses pencampuran. Nah, dari hasil data praktikum kita, itu sampel percobaan pasir punya hasil kelembapan sebesar 1,48% pada percobaan pertama, terus pada percobaan kedua itu ada 1,40%. Nah, sehingga diperoleh rata-rata kelembapan sebesar 1,44%. Nah, hasil tersebut menunjukkan bahwa pasir memenuhi standar penyerapan air agregat halus dalam pembuatan beton yang berkisar antara 0,5% sampai 2%. Nah, sehingga uji kelembapan pasir yang kita lakukan itu sesuai dengan standar dan dapat digunakan untuk membuat beton yang aman. Yang ketiga yaitu berat jenis pasir. Pengujian berat jenis pasir bertujuan untuk menentukan nilai kerapatan atau berat jenis dari sampel pasir berdasarkan standar SNI 1970 sampai 2008. Nilai berat jenis ini sangat penting dalam perencanaan campuran beton atau mix design karena akan digunakan sebagai acuan utama dalam perhitungan proporsi dan volume material. Hasil dari praktikum yang telah kita lakukan itu menunjukkan nilai berat jenis pasir sebesar 2,732 gram per cm kubik pada percobaan pertama dan 2,717 gram per cm kubik pada percobaan kedua, sehingga diperoleh rata-rata berat jenis pasir sebesar 2,725 gram per cm kubik. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pasir yang digunakan termasuk dalam rentang standar SNI 1970-2008, yaitu sekitar 1,6 sampai 3,3 gram per cm kubik. Yang keempat yaitu ada kadar air resapan pasir. Pengujian kadar air resapan pasir bertujuan untuk mengukur kemampuan atau kapasitas penyerapan air oleh pori-pori di dalam agregat halus atau pasir. Pengujian ini penting untuk memahami sifat porositas material pasir yang akan digunakan sebagai bahan susun campuran beton. Resapan pasir sebesar 2,59 gram pada sampel pertama dan 2,33% pada sampel kedua, sehingga diperoleh nilai rata-rata resapan sebesar 2,459%. Hasil ini sedikit melebihi standar SNI 1970-2008, yaitu sebesar 2% sampai 2
yaitu sebesar 2% sampai 2,3% dikarenakan pasir yang digunakan merupakan campuran antara pasir kondisi SSD dan pasir normal sehingga kemampuan penyerapan airnya menjadi lebih besar. Nah, selanjutnya itu pengembangan volume pasir bulking. Pengujian ini bertujuan untuk menentukan besarnya faktor fenomena pengembangan volume atau bulking pada pasir akibat pengaruh penambahan air. Nah, pengujian ini fungsinya untuk memastikan tingkat kestabilan volume ruang agregat berdasarkan standar ASTM C29 29M97. Nah, berdasarkan hasil praktikum kita, diperoleh faktor pengembangan sebesar 13,63% pada percobaan pertama dan pada percobaan kedua itu 15,38% dengan rata-rata pengembangan sebesar 14,505%. Nah, karena standar ASTM C29 29M97 menetapkan pengembangan volume pasir itu nggak boleh lebih dari 65%. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa pasir ini layak digunakan dalam pembuatan beton. Terus selanjutnya kebersihan pasir terhadap bahan organik. Nah, pengujian ini tuh eh, bertujuan untuk menguji kadar kebersihan pasir dari kontaminasi zat organik menggunakan larutan NaOH. Pengujian ini penting untuk memaksimalkan mutu beton dan memastikan kandungan organik tidak menggandakan potensi kegagalan pada proses hidrasi semen. Nah, hasil pengujian berdasarkan ASTM C40 C40M20 menunjukkan bahwa warna cairan NaOH setelah direndam selama 24 jam menghasilkan warna seperti organic plate nomor 1. Karena hasil tersebut lebih mudah dan terang dari batas maksimum yang ditetapkan yaitu organic plate nomor 3, maka agregat halus ini dinyatakan lulus dan dapat digunakan karena kandungan organiknya sangat rendah. Baik, selanjutnya ialah uji material pasir terhadap kebersihan pasir terhadap lumpur. Yaitu pengujiannya ini ialah kita menguji pasir karena kan biasanya di dalam pasir itu kan ada beberapa kayak kandungan lumpur gitu. Nah, kita ngelihat berapa sih kadar lumpur yang ada di pasir yang kita gunakan. Nah, hasil praktikum kita menunjukkan kalau misalkan kadar lumpur itu sebesar 1,92% pada percobaan pertama dan 3,70% pada percobaan kedua, dengan nilai rata-rata sebesar 2,81%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kandungan lumpur dalam pasir yang kita gunakan itu sebenarnya cukup rendah ya. Masuknya kategori baik karena standarnya itu biasanya itu yang bagus digunakan adalah kurang dari 5%. Selanjutnya berat volume isi pasir. Nah, pengujian ini tujuannya untuk menghitung antara perbandingan pasir sebelum dirojok dan sesudah dirojok gitu ya. Ini penting buat tahu berapa sih kepadatan ruang agregat halus yaitu pasir tadi untuk konversi berat volume ke berat. Dari hasil praktikum kita itu diperoleh nilainya berat volume tanpa rojokan itu awalnya 1,57 kilo per liter, sedangkan setelah dirojok itu udah pasti lebih padat ya, dikarenakan volumenya itu ya meskipun tetap sama, tapi kepadatannya itu meningkat, jadi menghasilkan 1,786 kilo setelah dirojok. Selanjutnya, kita juga melakukan uji material kerikil. Yang pertama yaitu dilakukan uji gradasi kerikil terlebih dahulu. Nah, analisis analisis gradasi kerikil atau agregat kasar ini dilakukan untuk menentukan distribusi ukuran partikel kerikil ini dalam suatu sampel agregat melalui proses pengayakan menggunakan susunan saringan standar. Nah, pengujian ini umumnya mengacu pada STM C136. Nah, standarnya itu ditentukan berdasarkan ayakan yang kita pakai dari ukuran berapa sampai ukuran berapa. Nah, kemudian disesuaikan dengan yang standar yang ada di ASTM. Nah, lalu juga dari uji gradasi kerikil ini untuk menentukan ukuran maksimum dari kerikilnya. Nah, didapatkan dari pengujian ini ukuran maksimum dari kerikil yang kita pakai buat bahan campuran beton itu di ukuran maksimal 40 milimeter.
Baik, untuk uji selanjutnya yang telah kita lakukan adalah uji kelembapan kerikil. Uji kelembapan kerikil ini dilakukan untuk mengetahui kadar air yang terkandung dalam kerikil, sehingga dapat dilakukan koreksi terhadap kebutuhan air pencampur dan berat agregat pada perancangan campuran beton. Untuk metode atau standar yang kita gunakan untuk uji ini adalah ASTM C566. Nah, dari percobaan yang telah kita lakukan, didapatkan bahwa rata-rata kelembapan kerikil itu sebesar 0,93%. Berdasarkan buku teknologi beton yang telah diterbitkan oleh Tohar Media, eh, kerikil tersebut termasuk dalam rentang 0,5 sampai 2%. Sehingga kerikil memenuhi persyaratan sebagai agregat kasar untuk pembuatan beton. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan uji material kerikil, yaitu berat jenis kerikil. Pengujian berat jenis kerikil ini adalah proses untuk menentukan berat jenis atau densitas relatif dari kerikil yang akan digunakan dalam campuran beton. Nilai berat jenis agregat digunakan dalam perancangan campuran beton supaya menentukan proporsi material penyusun beton biar akurat. Nah, praktikum uji berat jenis ini biasanya mengacu pada standar ASTM C 12788. Nah, dari hasil praktikum kami, berat jenis agregat kasar dalam kondisi SSD itu memiliki berat jenis sebesar 2,72 kg per desimeter kubik. Nah, terus satu lagi itu 2,69 kg per desimeter kubik. Nah, hal itu kita menyimpulkan bahwa dari berat jenis kami itu memenuhi standar karena pada standar ASTM C 12788 itu untuk berat jenis SSD agregat kasar itu berkisar antara 2,4 sampai 2,8 kg per desimeter kubik. Jadi dari berat jenis kerikil kami sudah mumpuni untuk membuat beton. Baik, uji selanjutnya yang kita lakukan adalah uji kadar air resapan kerikil. Uji ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan agregat dalam menyerap air melalui pori-porinya. Data yang diperoleh nantinya digunakan untuk koreksi kebutuhan air pada campuran beton, serta sebagai parameter dalam perancangan campuran beton atau mix design. Untuk standar uji yang kita gunakan itu yaitu adalah ASTM C12788. Nah, berdasarkan hasil uji praktikum resapan air pada kerikil ini, kadar air resapan yang didapatkan hasilnya sesuai dengan buku teknologi beton yang diterbitkan oleh Tohar Media. Persyaratan maksimalnya adalah 4%. Dengan demikian disimpulkan bahwa kerikil itu memenuhi syarat sebagai bahan pembuatan beton. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan uji material kerikil, yaitu kebersihan kerikil terhadap lumpur. Nah, tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kerikil ini terkontaminasi oleh lumpur. Nah, analisis ini tuh ngelibatin pengukuran kadar lumpur yang menempel pada kerikil dan klasifikasi tingkat kebersihan berdasarkan ASTM C11713. Nah, di sini tuh kadar lumpurnya itu harus kurang dari 1%. Nah, hasil dari pengujian kami itu didapatkan rata-rata lumpur dalam kerikil sebesar 1,25% dari berat total kerikil berdasarkan standarnya. Nah, tapi di sini di ASTM C1713 ini di shift material biobasing yang menyatakan bahwa kadar lumpur pada kerikil harus kurang dari 5%. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kerikil kami itu memenuhi standar untuk membuat beton. Baik, uji selanjutnya yang kita gunakan ini adalah kita lakukan adalah berat volume atau berat isi kerikil antar butir agregat. Data yang diperoleh nantinya digunakan sebagai parameter dalam perancangan campuran beton atau mix design. Nah, untuk metode pengujiannya ini mengacu pada STM C29. Selanjutnya, berdasarkan buku teknologi beton yang diterbitkan oleh Tohar Media, tentang berat volume kerikil yang dirojok maupun
kan mungkin kurang merata. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan semua uji material, kita dapat merencanakan mix design untuk beton. Nah, jadi mix design atau perencanaan campuran beton itu adalah suatu proses perhitungan untuk menentukan proporsi material penyusun dari beton yang akan kita buat, meliputi jumlah semen, terus agregat halus, agregat kasar, hingga air agar diperoleh beton dengan kualitas yang sesuai yang direncanakan. Untuk menentukan proporsi campuran beton yang tepat, kita itu di mix design ini menggunakan standar SNI 032834-2000 dengan target mutu beton yang awalnya kita hitung itu menggunakan kuat tekan rencananya itu 30 MPa. Nah, tata cara ini itu digunakan sebagai acuan bagi perencana dan pelaksana dalam merencanakan proporsi campuran beton tanpa bahan tambah untuk menghasilkan mutu beton sesuai dengan rencana. Nah, setelah kita melakukan pengujian dan perhitungan untuk menggunakan standar SNI 032834-2000 itu tadi, didapatkan bahwa kebutuhan berat semen, berat air, berat agregat halus, dan agregat kasar untuk mencapai beton dengan rencanaan 30 MPa, yaitu dengan jumlah semennya itu sebesar 369,565 kilogram per meter kubik, dan juga air sebanyak 170 kilogram, dan juga agregat kasar atau kerikil sebanyak 1.450,072 kilogram. Juga pasirnya sebanyak 636,363 kilogram. Namun pada uh, praktikum pembuatan beton, kuat tekan yang kita rencanakan bukan yang 30 itu tadi, tapi kita menggunakan kuat tekan 35 MPa dari kelompok 3 kelas kami, yang mana dari perhitungan proporsinya didapatkan kebutuhan semen sebanyak 470 dan pasir sebanyak 674, juga, kemudian kerikilnya sebanyak 1.225, kemudian airnya sebanyak 218 kilogram. Nah, proporsi takaran aktual tersebut diperoleh setelah melalui serangkaian penyesuaian terhadap sifat fisik agregat yang sebelumnya telah diuji, termasuk koreksi terhadap berat jenis agregat gabungan serta batas lam yang direncanakan. Selanjutnya yaitu ada pengecoran. Pengecoran beton adalah proses pembuatan benda uji atau elemen struktur dengan cara menuangkan beton segar ke dalam cetakan yang telah disiapkan. Kemudian dipadatkan dan dibiarkan mengeras hingga mencapai kekuatan awal. Proses ini merupakan tahap penting dalam pekerjaan beton karena sangat mempengaruhi kualitas dan kekuatan air beton. Yang pertama yaitu persiapan awal. Di persiapan awal itu ada timbang material sesuai dengan mix design dan melapisi molding silinder dengan ukuran 10 kali 20 cm dengan oli agar nanti moldingnya bisa dilepas saat beton sudah keras. Yang kedua yaitu pencampuran beton. Itu mencampurkan agregat halus dan kasar di mixer dan tunggu kurang lebih selama 5 menit. Dan tambahkan semen dan aduk hingga homogen. Yang ketiga yaitu melakukan pengujian SLAM. Itu untuk mengecek workability beton segar. Yang keempat yaitu pengecoran ke dalam cetakan. Tuang beton segar sambil dirojok menggunakan besi rojok, yaitu menuangnya itu sekitar sepertiga dulu, yaitu dirojok 25 kali sambil dipadatkan dengan diketuk palu karet agar udara keluar. Yaitu isi sampai penuh dan permukaan rata. Yang kelima itu perawatan awal. Benda didiamkan selama 24 jam agar beton cukup keras sebelum pembongkaran. Itu membuka cetakan tanpa merusak benda uji.
Baik, selanjutnya adalah perawatan. Perawatan beton dilakukan menggunakan metode water curing dengan cara merendam benda uji silinder ke dalam bak berisi air bersih setelah benda uji berumur 24 jam dan dilepas dari cetakan. Perendaman ini dilakukan secara terus-menerus selama 28 hari dengan memastikan seluruh permukaan benda uji terendam sempurna. Selama proses perawatan, kondisi air diperiksa secara berkala untuk menjaga kelembapan beton sehingga proses hidrasi semen dapat berlangsung secara optimal dan menghasilkan tekan yang sesuai dengan rencana yaitu SNI 2493 tahun 2011. Selanjutnya uji kuat tekan. Pengujian kuat tekan itu dilakukan pada beton yang kita buat, yaitu bentuknya silinder, pada saat umurnya sudah mencapai kekuatan maksimalnya, yaitu 28 hari, menggunakan mesin compression testing machine. Pengujian ini dilakukan dengan memberikan beban tekan secara bertahap hingga benda uji mengalami keruntuhan. Nilai kuat tekan beton diperoleh dari perbandingan antara beban maksimum yang diterima dalam benda uji terhadap luas penampang silinder. Waktu itu indikator utamanya itu KN ya. Tujuan pengujian ini adalah mengetahui kemampuan beton dalam menahan gaya tekan serta mengevaluasi mutu beton yang dihasilkan. Pelaksanaan pengujian mengacu pada SNI 1974 banding 2011 tentang cara uji kuat tekan beton dengan benda uji silinder. Selanjutnya, hasil dari tes kita setelah uji tekan itu diperoleh nilai yang sangat bervariasi gitu. Apa yang menyebabkan nilai ini bervariasi? Yaitu karena bisa jadi karena urutan pencetakan beton ya dan faktor lain-lainnya. Tercatat nilai paling besar yaitu 42,675 MPa pada salah satu benda uji, sedangkan nilai kuat tekan terendah sebesar 21,019 MPa. Selain itu, rata-rata kuat tekan tiap pasangan benda uji berada rentang pada 22,866 MPa hingga 36,115 MPa. Perbedaan nilai kuat tekan ini dipengaruhi banyak variasi pencampuran, pemadatan, curing, maupun kondisi saat pengujian. Dikarenakan beberapa beton itu memang tidak sempurna, ada yang mungkin berongga dan juga ada yang sangat padat gitu. Sehingga hasilnya menghasilkan output nilai tekan yang berbeda-beda juga. Nah, selanjutnya di sini setelah melakukan uji tekan tadi ada pengujian apa? Evaluasi mutu beton. Ya, evaluasi beton ini bertujuan untuk memverifikasi kesesuaian kuat tekan karakteristiknya yaitu FC aksennya dari hasil rancangan campuran mix design yang sudah kita buat terhadap standar konstruksi serta melatih kendali mutu material yang secara sistematis. Nah, evaluasi ini dilakukan melalui dua tahap, yaitu uji beton segar berupa slam test untuk mengukur kemudahan pengerjaan, workability, dan konsistensi adonan, serta uji destruktif beton keras berupa pengujian kuat tekan menggunakan compression testing machine pada sampel kubus atau silinder yang telah melewati masa perawatan atau curing tadi. Nah, seluruh data beban hancur mekanis tersebut kemudian dianalisis secara statistik guna memastikan parameter durabilitas, kerapatan struktur, dan mutu kekuatan beton akhir telah memenuhi spesifikasi teknis yang ditargetkan sebelum diaplikasikan ke lapangan. Nah, berdasarkan dari hasil pengujian laboratorium kami terhadap 15 pasang sampel silinder, nilai kuat tekan rata-rata berada pada rentang 22,86 megapascal hingga 36,11 megapascal pada umur matang 28 hari. Meskipun terdapat variasi data di mana beberapa titik uji belum menyentuh angka 30 MPa, seperti sampel 1 dan 2 sebesar 23,25 MPa dan sampel 13 dan 14 sebesar 22,87 MPa. Namun sebagian besar sampel lainnya terbukti sukses melampaui target dengan capaian tinggi sebesar 36,11 MPa pada sampel 23 dan 24. Nah, keberhasilan pemenuhan target ini dipertegas oleh hasil analisis kelompok 3 konsekutif tes yang menunjukkan konsistensi nilai rata-rata beruntun pada rentang stabil 30,19 MPa hingga 33,12 MPa. Kesimpulannya, formula campuran beton yang digunakan dalam praktikum ini secara akumulatif telah memenuhi spesifikasi teknis
dan dinyatakan aman serta layak untuk memenuhi target mutu struktural 30 MPa yang direncanakan tadi. Baik, kita memasuki kesimpulan. Berdasarkan hasil praktikum, pengujian material menunjukkan bahwa agregat halus dan agregat kasar yang digunakan telah memenuhi persyaratan standar, sehingga layak digunakan sebagai bahan penyusun beton. Perencanaan campuran beton dilakukan menggunakan metode SNI 032834 pada tahun 2000 dengan kuat tekan rencana 30 MPa dan menghasilkan komposisi campuran yang terdiri atas semen Portland tipe 1, air, agregat halus, dan agregat kasar dengan faktor air semen sebesar 0,46. Namun, pelaksanaan pengecoran beton dilakukan menggunakan proporsi campuran desain dengan kuat rencana F aksen C 35 MPa. Proses pengecoran dan perawatan beton dilakukan sesuai prosedur melalui pemadatan yang baik serta curing dengan metode perendaman selama 28 hari untuk mendukung proses hidrasi semen secara optimal. Pengujian kuat tekan pada 30 uji silinder umur 28 hari menghasilkan kuat rata-rata sebesar 29,63 MPa dengan deviasi standar 4,069 MPa. Berdasarkan evaluasi mutu beton mengacu pada SNI 032834 tahun 2000, hasil pengujian menunjukkan bahwa sebagian besar benda uji belum memenuhi kriteria penerimaan yang ditetapkan, sehingga mutu beton yang dihasilkan belum mencapai kuat tekan rencana. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan atau revisi mix design untuk memperoleh mutu beton yang sesuai dengan target yang direncanakan. Baik, itulah tadi penjelasan rangkaian segala praktikum beton kita dari awal sampai akhir, dengan diakhiri kesimpulan oleh salah satu teman saya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami, dari kelompok 2 mata kuliah Teknologi Beton dan Bangunan, Angkatan 2025. Saya mewakili kelompok saya mengucapkan terima kasih apabila ada kesalahan kalimat dan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.